Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue. Dan kali ini gue bakal bahas orang aneh dari Thailand. Dan ini ikonik sekali ya, karena dia adalah raja dari Thailand ya. Memang selalu seru-seru membahas raja-raja dari berbagai negara. Yang kita mau bahas adalah Maha Vajiralongkorn alias King Rama 10 ya. Dan ini menurut gue sangat menarik karena dia sempat pakai crop top ya guys ya. Luar biasa sekali. Mari kita mulai videonya. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosoto. So kalau misalkan kalian mau kasih referensi video-video atau hal-hal yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Maha Vajiralongkorn alias King Rama X ya 10 ya, atau juga raja dari orang-orang Thailand yang menarik perhatian masyarakat dunia karena keanehan yang sering dia tunjukin ke publik. Bahkan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai raja Thailand pada tahun 2016 dengan warisan harta sebesar 43 miliar dolar ya. Itu seluruh dunia bisa hampir semua sekolah lulus S2 ya. Yang memang akhirnya ngebuat dia ini dengan harta sebesar itu jadi raja terkaya yang ada di muka bumi sampai saat ini, yang bahkan 2 kali lipat dari kekayaan Sultan Bolkiah guys. Nah tapi sebelum masuk ke keanehan apa yang dia tunjukin sampai jadi perhatian publik, sekarang gue mau jelasin dulu siapa sebenarnya raja Thailand yang satu ini. Nah King Rama 10 atau Maha Vajiralongkorn ini lahir pada tanggal 28 Juli 1952 dan dia adalah satu-satunya anak laki-laki dari Bhumibol Adulyadej, raja Thailand sebelumnya yang memerintah selama 70 tahun sejak tanggal 9 Juni 1946 sampai 13 Oktober 2016 ketika dia meninggal dunia karena masalah kesehatan. Nah, Bhumibol atau yang dikenal dengan King Rama 9 ini adalah orang yang sangat dicintai sama rakyat Thailand sebenarnya. Terutama karena selama masa kepemimpinannya dia itu memang sangat dermawan banget dan care banget sama rakyatnya, gak peduli ras, agama ataupun latar belakang rakyatnya. Dari mulai ngadain beasiswa sampai ngedukasi tentang lingkungan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat Thailand, terutama yang ada di daerah terpencil. Karena kan kepulauan-kepulauan juga ya. Jadi memang King Rama 9 ini orangnya tuh belusukan banget ke rakyatnya sendiri dan memang berkontribusi besar buat kehidupan masyarakat di Thailand secara langsung. Makanya waktu dia itu meninggal di tahun 2016, masyarakat Thailand itu merasa kehilangan banget dan intinya merasa berkabung lah atas wafatnya King Rama 9 ini, yang memang masa berkabungnya itu sampai 1 tahun ya, rakyatnya saking berdukanya. Nah, dengan meninggalnya King Rama 9, kekosongan bangku kerajaan itu udah jelas bakal diturunin ke putra mahkotanya, yaitu si Maha Vajiralongkorn. Yang dimana waktu itu usianya tuh udah menyentuh 64 tahun. Dan hal tersebut ngebuat dia jadi raja Thailand tertua yang pernah diangkat. Nah, di masa mudanya, Vajiralongkorn ini mengikuti sekolah militer di Canberra, Australia. Dan rekan yang mentorin dia di sekolah militer tersebut pun bilang kalau masa-masa mereka di sekolah sebenarnya cukup normal. Nah, sebagai putra mahkota mudanya Thailand yang gak dikasih treatment spesial di sana juga, dia juga bisa survive seperti pemuda-pemuda lain yang juga jadi siswa sekolah militer tersebut. Nah, setelah lulus dari sekolah militer itu, dia itu juga masuk ke pasukan militer Thailand buat dilatih lagi secara lebih intens sampai ke luar negeri kayak Inggris, Amerika, dan juga Australia. Dan sebagai prajurit, Vajiralongkorn ini juga bisa mengendarai pesawat sipil dan juga pesawat militer, alias pesawat jet ya. Jadi bisa dibilang dia ini cukup terlibat lah dalam kegiatan militer dan gak cuma masuk atas nama bapaknya doang, karena emang beneran bisa. Nah tapi di dalam militer, dia ini tuh mulai terkena rumor-rumor yang tidak enak. Karena memang selama menjalani tugas militernya, si Vajiralongkorn ini diduga punya koneksi dengan dunia gelap seperti perjudian, main perempuan, dan juga bisnis gelap lainnya. Dan selain diduga bersinggungan dengan dunia yang cukup gelap, reputasi Vajiralongkorn ini juga semakin menurun di tahun 1977, waktu dia itu menikahi sepupunya sendiri yang bernama Princess Soamsawali, sebelum akhirnya bercerai setelah 16 tahun menikah. Dan gak cukup sama sepupunya sendiri, rumor soal adanya main perempuan ini, yang tadi gue sebutin, itu beneran kejadian sama Vajiralongkorn. Karena ternyata dia itu juga dekat sama perempuan bukan bangsawan. Yang lebih tepatnya itu adalah seorang aktris Thailand yang bernama Yuvadida Polsparseth, yang kemudian punya 5 anak sebelum akhirnya mereka menikah di tahun 1994. Jadi kumpul kebo. Dan cuma 2 tahun kemudian dia bercerai dan gak mengakui keempat anak laki-lakinya dari si aktris ini. Dia cuma ngakuin 1 anak perempuannya yang memang diangkat menjadi bangsawan.
Nah, masih nggak berhenti menikah di istri keduanya. Vajiralongkorn ini juga kembali menikah di tahun 2001 dengan Sri Rasmi Suwadi, yang waktu itu sudah bekerja bertahun-tahun sebagai pelayan raja. Tapi sayangnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dia juga akhirnya bercerai di tahun 2014 dan istri ketiganya ini dicopot dari status bangsawan karena diduga melakukan hal-hal ilegal dengan saudara-saudaranya dengan mengatasnamakan status mereka sebagai bangsawan. Nah, Sri Rasmi diberi kompensasi uang sebesar 6 juta US dollar. Tapi di saat yang bersamaan, saudara Sri Rasmi yang terlibat dijatuhi hukuman penjara. Sedangkan dia sendiri dijadikan tahanan rumah di kediamannya. Jadi memang istri-istrinya pada gawat semua. Dan kalau kalian lihat foto-foto terbarunya juga sebenarnya sedih banget. Karena dari yang tadinya duduk di bangku bangsawan, sekarang dia mendedikasikan diri sebagai biksu wanita yang nyukur habis rambutnya dan hidup seadanya doang. Dan memang si Vajiralongkorn ini nggak cuma jadi seorang playboy doang. Karena dia juga suka ngelakuin aktivitas-aktivitas yang agak di luar pemikiran orang-orang biasa. Yang salah satunya itu ngebuat image kerajaan Thailand jadi jelek dan hancur banget pada saat itu. Karena beberapa tahun lalu ada video si Vajiralongkorn ini lagi ngerayain ulang tahun anjing pudelnya yang dia kasih nama Fufu. Dan yang absurd itu bukan di bagian ngerayain ulang tahun anjingnya, karena banyak juga orang ngerayain ulang tahun anjingnya. Karena kan sah-sah aja sebenarnya ya. Tapi yang agak-agak di luar pikiran itu adalah dia ngerayain ulang tahun Fufu ini bareng Sri Rasmi. Dan Sri Rasminya sendiri telanjang dada. Dan cuman pakai celana dalam yang segaris doang. Luar biasa sekali kan menurut gue, pemandangan yang sangat luar biasa pastinya. Sedangkan si Fufu yang adalah anjing pudel malah dipakein baju sama ini orang. Jadi lo bisa bayangin se-absurd apa sebenarnya pikirannya dia. Dan masih gak berhenti sampai di ngerayain ultah anjing bareng istri sendiri yang telanjang dada. Saking sayangnya sama ini anjing, si Vajiralongkorn ini sampai ngangkat ini anjing pudel jadi pejabat senior angkatan udaranya Thailand. Jadi ini anjing sebenarnya bisa ngeker pesawat jet F-16 ya. Dan pada tahun 2015, Fufu yang meninggal itu juga akhirnya dikremasi selama 4 hari ya. Jadi acaranya tuh lama banget. Dengar rumor juga bahwa dia tuh juga udah naruh barang-barang sebagai ucapan selamat tinggal yang budgetnya itu sampai 2 juta dolar buat kremasi si Fufu ini dengan masukin barang-barang mahal juga di dalam. Dan di masa-masa menuju ya jadi raja ini gitu ya, ternyata kalau dilihat lagi prosesnya itu nggak sekedar cuma jadi putra mahkotanya Thailand doang. Tapi juga ada dari pihak militer Thailand itu sendiri. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau sebenarnya Vajiralongkorn ini masuk ke pasukan militer Thailand, jadi memang secara nggak langsung sebagai seorang putra mahkota kerajaan, pasti dia juga dekat sama yang namanya orang-orang militer. Yang dimana militer Thailand itu pro banget sama yang namanya sistem monarki. Yang kalau kita bahas, sebenarnya isu soal monarki dan demokrasi ini udah ada sejak tahun 1930-an di Thailand. Dan konflik yang terjadi antara pendukung kedua sistem tersebut, itu juga udah sering baku hantam. Bahkan sampai menimbulkan banyak korban jiwa juga di beberapa kasus kerusuhan warga dengan para pihak militer. Nah, tapi dengan segala konflik yang ada di Thailand, di masa pemerintahan ayahnya Vajiralongkorn, Raja Bhumibol tuh bisa menengahi banyak konflik dan mendapatkan sentimen positif dari rakyatnya. Karena walaupun memang dia adalah puncak tertinggi dari sistem monarki dan ada di satu payung yang sama dengan pihak militer, Bhumibol tuh selalu memilih buat memihak kepada rakyatnya. Seperti yang gue bilang di awal, kalau dia itu selalu hands-on dengan apa yang jadi masalah di negaranya buat fokus nyari solusinya. Bhumibol tuh juga berani buat mengintervensi konflik antara warga sipil dengan militer dan secara terang-terangan mendukung para pendemo dengan langsung menyuruh Perdana Menteri buat memberhentikan kekerasan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi memang walaupun punya kedudukan sebagai raja di sistem pemerintahan negaranya, Bhumibol ini bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang emang care sama rakyatnya dan bisa jadi penyeimbang juga antara kekuatan militer dan juga kedaulatan rakyatnya sebagai manusia yang berdemokrasi. Tapi memang itu semua tuh bisa dibilang berubah waktu Vajiralongkorn ini menduduki tahta raja di Thailand. Karena dia memposisikan dirinya 180 derajat berbeda dari ayahnya yang pada saat itu sangat cinta rakyat. Karena di tanggal 4 Mei 2019, dari upacara pelantikannya menjadi raja aja kita bisa lihat kalau dia ini punya keakuan yang tinggi banget dan juga cukup narsis banget menurut gue. Karena di acara pelantikannya itu, Vajiralongkorn ini menghabiskan total sekitar 30 juta dolar buat acara selama 3 hari. Dengan barang-barang mahal aneh yang diantaranya itu adalah pedang emas yang dipasangin berlian lah, payung sutra yang dilapisin emas, dan yang paling pecahnya itu adalah mahkota emas yang beratnya 7 kg. Itu pala juga pegel ya kan. Jadi bisa dibayangin kalau 1 gram emas saja harga 1 juta, berarti itu mahkotanya harganya 7 miliar. Ya kalau raja oke-oke lah, fine-fine aja lah ya. Nah, selain dari pengeluaran besarnya di upacara pelantikannya itu, dia juga punya koleksi mobil-mobil klasik kayak Mercedes, Maybach, ada juga Rolls Royce. Yang walaupun gak sebanyak Sultan Bolkiah juga jumlahnya, tapi yang paling unik dari koleksi kendaraannya menurut gue adalah 4 Boeing 747 yang dia punya dengan harga sekitar 90 juta dolar per unitnya. Dan keempat-empatnya itu sering dia setir sendiri buat keluar negeri ataupun sekedar keliling-keliling Thailand.
Enak juga kan jadi orang kaya ya. Hangar, tiba-tiba terbangin pesawat keliling-keliling di atas rumah sendiri. Gokil loh. Dan sifat egois dari Vajiralongkorn ini juga kelihatan dari apa yang dilakukan sesaat sesudah resmi jadi Raja Thailand. Karena ternyata 3 hari sebelum acara pelantikan itu, dia menikahi Sutida, seorang mantan bodyguard kerajaan yang ternyata memang sudah berhubungan sama dia sejak lama. Dan yang jadi masalah di sini tuh bukan di pernikahan keempatnya, tapi dari apa yang dia lakuin pertama kali setelah jadi raja. Karena setelah resmi menjadi Raja Thailand, dia langsung mengumumkan bahwa dia melegalkan poligami buat dirinya sendiri. Memang laki-laki itu sering membuat justifikasi kepada dirinya sendiri ya, dan dia salah satu yang terhebat menurut gue karena dia raja. Jadi memang di Thailand itu poligami dilarang sejak sekitar 1 abad yang lalu, dan tiba-tiba ini raja langsung ngumumin kalau dia boleh poligami, sedangkan rakyatnya tidak boleh. Luar biasa ya. Dan hak poligami ini juga dia pakai dengan baik. Dari mulai ngejadiin salah satu ajudan kerajaan yang bernama Sinenat jadi ratu kedua Thailand, sampai ngebooking salah satu gedung hotel di Jerman pada tahun 2020, lalu dia tinggal bareng sama 20 orang selirnya yang lain. Wah, pasti party-party yang luar biasa fun sekali. Nah inilah yang memang jadi salah satu faktor juga kenapa dia tuh cukup dikritik pada saat itu sama banyak orang Thailand. Karena di Thailand sendiri, pada awal COVID, itu banyak banget rumah sakit yang butuh dana buat beli kebutuhan pengobatan pasien-pasien yang lagi meledak-meledak banget jumlahnya. Malah di sisi lain rajanya sendiri malah isolasi mandiri bareng ciwi-ciwi di Jerman. Yang dimana pasti ada duit pajak juga yang dipakai dia kan buat nyewa satu gedung hotel dan biaya hidup mereka selama di Jerman. Yang tentu makannya kan nggak mungkin nasi pecel atau nasi kucing ya, pasti kan mahal gitu ya. Dan selain dari soal pengeluaran dana seenaknya, si Vajiralongkorn ini juga sempat bikin kegaduhan di negaranya. Karena video yang tersebar beberapa tahun lalu, waktu dia lagi belanja di sebuah mall di Jerman juga. Jadi emang dia ini tuh seneng banget, nggak tahu kenapa lah, sama Jerman tuh dia seneng banget gitu. Dan di mall tersebut kelakuannya yang bikin geli ini, yang cukup menurut gue menarik sekali, karena dia tiba-tiba pakai crop top ya. Terus dia pakai celana jeans yang low waist dan juga tato palsu di kedua tangan dan juga punggungnya. Udah gitu dia juga di sana belanja bareng satu cewek yang bukan sama istrinya sendiri. Sebenarnya budaya pakai crop top di Jerman tuh sebenarnya ada lah komunitasnya gitu. Tapi kalau ini dipakai sama Raja Thailand kan aneh ya. Tapi masalah tersebut memang gak berhenti di soal video yang cukup menggelikan. Karena dengan banyaknya masyarakat yang komplain dan menyebarkan video tersebut tentunya dari tangan ke tangan, Vajiralongkorn mulai memakai haknya sebagai raja buat menerapkan undang-undang lese majesté kepada orang-orang yang dirasa menghina, mencemooh, ataupun mengancam raja dan lingkungan sekitarnya. Jadi undang-undang ini tuh intinya bisa memenjarakan warga Thailand yang melanggar hal tersebut. Yang gampangnya sih mungkin ini kayak UU ITE-nya Raja Thailand. Yang UU ITE juga sebenarnya udah ngaret banget gitu ya. Ya bahkan orang-orang yang nge-like video tersebut aja itu udah bisa dikenakan oleh undang-undang yang dibikin sama si Raja Thailand ini. Nah selain dengan undang-undang yang overpowered kayak gitu, kedekatannya sama pihak militer juga ngebuat si Vajiralongkorn ini bisa dengan mudah ngontrol pasukan sesuai dengan kemauan dia. Salah satu contohnya, ada waktu dia tuh mencabut 2 resimen tentara area Bangkok dan ngejadiin mereka pasukan pribadinya dia. Ya ini gila juga ya. Yang dilengkapin sama peralatan anti kerusuhan, kendaraan baja, dan juga helikopter buat ngejaga keamanan dia pribadi. Kalau dia sudah sampai pada tahap pakai crop top, menurut gue harusnya nggak usah juga pakai resimen pakai helikopter sebenarnya menurut gue ya. Dan dengan otoritas sebesar itu, si Vajiralongkorn ini juga nggak sekedar pakai duitnya buat senang-senang doang, tapi dia juga diduga bertanggung jawab atas hilangnya banyak aktivis sejak 2016. Tahun di mana raja sebelumnya meninggal dunia. Setidaknya 2 orang korban tuh ditemukan di sungai Mekong dengan keadaan fisik yang sangat parah, dari mulai kaki patah, perut yang udah nggak tahu gimana bentuknya, dan pemerintah Thailand sendiri itu nggak menghasilkan progres apa-apa dari penemuan ini. Seakan-akan ini kayak hal yang wajar-wajar aja. Tapi ya itu semua juga masih dugaan dan bisa aja kita salah baca data gitu ya. Jadi memang kemungkinan besar Vajiralongkorn ini adalah apa yang dihasilkan dari realita yang terjadi di Thailand, baik dari mulai kehidupan kerajaan sampai kehidupan masyarakatnya, yang memang terbagi jadi 2 kubu. Selain itu, mayoritas sistem pemerintahan di daerah Asia Tenggara juga mungkin jadi salah satu hal yang mempengaruhi Vajiralongkorn ini dalam mengambil keputusan untuk menjadi seorang raja yang seperti demikian selfishnya. Karena emang kebanyakan negara di Asia Tenggara sekarang itu makin otoritatif dan menjauh dari yang namanya kebebasan individu alias demokrasi. Yang memang kalau nyebut otoriter di sini tuh lebih ke cara memimpin dan mengambil keputusan atau kebijakannya. Bukan kayak bayangan orang-orang ke negara otoriter ekstrim, kayak misalnya Korut gitu.
Ya seperti contohnya di Filipina dengan gerakan drug war-nya, Presiden Duterte itu yang menyebabkan memang 20.000 orang kehilangan nyawa dalam prosesnya memerangi narkoba. Karena siapapun yang pakai narkoba disikat sama dia ya. Dan selain itu semua, yang paling terlihat juga adalah karena hubungan baik negara-negara Asia Timur sama Cina yang memang secara nggak langsung selalu mempromot sistem otoritatif mereka yang quote-unquote works dalam membangun pemerintah dan perekonomian mereka dengan kepercayaan kalau lebih gampang buat berurusan sama pemerintah otoriter dibandingkan sama pemerintah demokratis. Yang padahal memang pasti bakal ada plus dan minusnya masing-masing, baik itu dari masalah kemanusiaan, kelayakan gaji, dan juga lain-lain. Dan itulah keunikan dari Raja Thailand yang satu ini, dari mulai sifat playboynya yang terkenal sampai hobinya agak lain dari yang lain karena berhasil pakai crop top di negara lain. Menurut gue itu salah satu pencapaian yang rasanya tidak akan pernah bisa dicapai lagi sama raja-raja atau pemimpin negara lain. Karena yang mampu pakai crop top dan pakai jeans low waist sebagai pemimpin negara di negara lain, iya cuma dia. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, silahkan like, share, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak orang-orang yang bisa kita bahas. So see you on the next video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it